penyebaran untuk vaksinasi yang dilakukan oleh Bio Farma nih Pak, gitu loh. Kayak gitu. Nah, sejauh ini perkembangannya seperti apa sih Pak? Pak Bambang untuk vaksinasi itu? Ya, saya kira sekarang sudah lumayan ya Pak, sudah cukup banyak yang mendapatkan vaksinasi, sudah hampir kalau saya lihat di data covid19.co.id itu totalnya hampir 90 juta yang sudah mendapat vaksinasi pertama dan juga kedua kalau di total. Kalau secara jumlah kita itu di urutan ke-6 dari secara jumlah yang divaksin. Cuma kalau persentase dipresentasikan terhadap jumlah penduduk, ya memang kita masih jauh ya karena penduduk kita kan cukup besar, cukup banyak gitu. Iya. Berarti kira-kira berapa besar sih Pak? Udah sampai 150 jutaan ada ya Pak ya? Untuk yang pemerintah kan mentargetkan sasaran itu di 208 juta penduduk. 208 juta penduduk. Untuk yang tahap pertama ya Pak? Bukan. Jadi begini, kan sasaran dulu kita tetapkan 208 juta. Ini sudah termasuk anak usia yang di atas 12 tahun ya. Awalnya kita menetapkan pemerintah itu di 181,5 juta. Kemudian dalam perkembangannya vaksin ini bisa digunakan juga di anak usia 12 tahun ke atas. Nah, kemudian ada perubahan target sasaran. Jadi target sasarannya diperbaharui dengan menambahkan jumlah sasaran anak 12 tahun sehingga totalnya di 208 juta orang. Nah, untuk setiap orang akan mendapatkan vaksin sebanyak 2 dosis. Jadi kalau 208 sasaran artinya itu dikali 2. Iya, Pak ya. Dikali 2 sekitar 416 ya sekian. Kalau mungkin dibulatkan sekitar 420 atau 430 juta dosis yang diperlukan untuk memvaksinasi 208 juta. Kenapa 208 juta? Tadi sebetulnya kan targetnya adalah kita membentuk herd immunity atau imunitas kelompok ya. Imunitas kelompok dari 250 juta penduduk, minimum itu 70%-nya sudah divaksin, bisa divaksin. Nah, itu untuk bisa mendapatkan herd immunity. Kalau untuk zona vaksinasi itu untuk Jawa dan luar Jawa, atau pembagiannya, mappingnya gimana sih Pak kalau vaksinasi itu Pak? Ya, sebetulnya begini, awalnya memang tetap berbasis resiko ya Pak. Berbasis risiko, bisa berdasarkan lokasi, berdasarkan zona, atau berdasarkan sasaran awal. Contohnya, risiko yang paling banyak terpapar, contohnya kan tenaga kesehatan ya. Nah, itu yang dibuat prioritas pertama. Kan kita melihat juga ketersediaan vaksin. Waktu itu di awal tahun 2021 kan kita mendapatkan akses vaksin agak lumayan berat, susah. Jadi dengan ketersediaan yang ada, kita prioritaskan dulu untuk nakes. Kemudian prioritas kedua yang memang beresiko tinggi itu lansia ya, lansia yang di atas 60 tahun. Itu sasaran kedua. Setelah nakes, kemudian lansia, kemudian ada petugas publik atau pelayan publik ya. Kemudian setelah itu baru masyarakat rentan lainnya. Nah, bisa juga berdasarkan zona lokasi tadi yang Bapak sebutkan, merah, orange, kuning. Nah, yang tentu yang merah harus menjadi prioritas. Nah, setelah tadi berdasarkan sasaran berdasarkan kelompok masyarakat, ada juga sasaran yang berdasarkan wilayah zona yang ditetapkan pemerintah. Yang zona merah duluan pasti mendapatkan prioritas. Prioritas vaksinasinya ya Pak ya. Ya, sementara ini kalau nggak salah antara waktu pertama kali kita keterbatasan vaksin yang ada itu Jawa dan Bali. Tapi berkembangnya waktu ini cukup
vaksinnya cukup banyak, tentunya sasarannya terus diperluas ya. Sekarang seluruh Indonesia sudah bisa mendapatkan akses ya, masyarakat sudah bisa mendapatkan akses vaksinasi COVID-19. Tapi sejauh ini ada kendala nggak sih Pak Bambang untuk Jawa Ya. dan luar Jawa gitu Pak untuk vaksinasi Pak? Ya, begini, sebetulnya program vaksinasi ini bukan hal yang pertama ya buat Indonesia. Kita sudah lebih dari 20 tahun punya program vaksinasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Contohnya ada vaksinasi polio, vaksinasi DTP, campak, TBC. Nah, itu artinya untuk infrastruktur, ini kan karena vaksin ini memerlukan penanganan, distribusi yang terjaga di 2 sampai 8 derajat, ada beberapa vaksin juga yang harus memerlukan minus. Nah, infrastruktur ini sudah terbangun dari dulu. Jadi Indonesia sudah punya namanya cold chain management system, sistem manajemen distribusi rantai dingin yang sudah dibangun lama untuk vaksinasi rutin. Nah, tentunya ketika kita akan melakukan vaksinasi COVID, infrastrukturnya sudah ada dari provinsi, kabupaten kota hingga puskesmas. Hanya saja mungkin tantangannya saat ini jumlahnya kan sangat besar ya. Kalau vaksinasi rutin kan setahun mungkin menangani 5-20 juta dosis. Sekarang ratusan, puluhan juta dan ratusan juta yang harus segera didistribusikan dalam waktu singkat. Nah, tentunya tantangannya tadi ketersediaan pendingin kan gitu kan, tenaga kesehatan vaksinatornya, ya. Macam kayak storage gitu ya Pak ya? Iya, storage ya betul, untuk menyimpan vaksin. Untuk yang ada beberapa merek harus disimpan di 2-8 derajat Celcius. Sekarang sudah mulai datang merek-merek yang baru seperti Moderna disimpan di -20, kemudian yang terakhir datang Pfizer di -70 derajat. Nah, ini tentunya kan perlu handling yang khusus ya. Walaupun kita sudah pengalaman, tentu tantangan jumlahnya sekarang lebih besar, kemudian fasilitas juga mungkin harus ditambah atau dilengkapi ya untuk beberapa platform baru vaksin yang memerlukan penanganan khusus. Kan kalau saya berpikirnya gini, tahap 1 selesai dulu nih, baru nanti masuk tahap kedua atau berbarengan tuh Pak, bisa gabung gitu. Kalau kemarin kan kita tahap 1 semua kan, baru terakhir ini ada yang tahap kedua yang awal udah masuk gitu loh Pak maksudnya. Gini, setiap jenis vaksin ini kan punya dosis ya, namun rata-rata yang digunakan di Indonesia saat ini 2 dosis. Jadi penyuntikan pertama, kemudian ada penyuntikan kedua dengan jeda waktu yang berbeda-beda. Misalnya vaksin Sinovac. Sinovac itu dosis pertama dengan dosis kedua harus ada jeda 28 hari, sekitar 1 bulan. Kemudian vaksin AZ itu 12 minggu lebih lama, AstraZeneca. Dosis pertamanya misalkan hari ini, dosis keduanya itu 12 minggu kemudian. Nah, ini tetap harus dilakukan sesuai jadwal. Jadi misalkan tidak menunggu kemarin dihabisin semua vaksinasi untuk dosis pertama, tidak. Tapi kalau yang sudah selesai, misalkan saya divaksin hari ini, nanti 28 hari kemudian harus ikut lagi vaksinasi. Nanti ada reminding secara sistem. Itu sudah ada sistemnya, Pak. Sudah ada Internet of Things-nya, data smile-nya. Jadi kita berdasarkan NIK, begitu kita terdaftar, nanti ada reminding pemanggilan untuk vaksinasi kedua. Jadi terus berjalan berdasarkan dengan jarak pemberian antar dosisnya. Pak, untuk Bio Farma sendiri memproduksi vaksin apa aja ya Pak jenisnya untuk yang sekarang? Iya, Bio Farma nih sudah 131 tahun ya usianya, dan selama ini sudah mensupport seluruh program pemerintah di vaksinasi rutin. Contohnya yang tadi saya sebutkan, ada difteri, pertusis, campak, tetanus, polio, BCG. Nah, itu produk-produk Bio Farma yang sudah cukup lama dibuat untuk mendukung program vaksinasi pemerintah ya, untuk mengurangi penyebaran penyakit menular. BCG menular, tetanus, difteri, pertusis. Nah, itu untuk yang vaksin COVID sendiri, Bio Farma sekarang sedang
kerjasama dengan Cina, yaitu dari Sinovac, untuk memproduksi fill and finish-nya. Jadi kita membeli baloknya setengah jadi, kemudian diproduksi di Bio Farma. Jadi seperti itu, tidak membeli jadi. Bukan tidak, ada dua skema sebetulnya. Yang satu dalam bentuk setengah jadi, kemudian diproses di Bio Farma, satu lagi dalam bentuk jadi. Untuk mempercepat dalam bentuk jadi langsung bisa digunakan. Jadi seperti itu. Mau tanya ini, kita kan ada 3 varian vaksin ya, Sinovac, AstraZeneca, sama Moderna. Ya. Nah, kenapa kita harus pakai tiga vaksin tersebut? Kenapa nggak harus satu aja gitu? Terus ya itu kan dari negara-negara yang berbeda ya, kayak Cina, Inggris. Ya. Nah, terus Indonesia sendiri apa nggak bermaksud untuk membuat vaksin sendiri yang mengetahui daya tahan tubuhnya orang Indonesianya nih, maksudnya seperti itu. Terus kenapa kita harus memakai vaksin yang 3 jenis yang berbeda, tidak semuanya, misalnya Sinovac semuanya satu aja misalkan gitu. Satu, itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua adalah ada beberapa orang yang harus akhirnya dipaksa untuk vaksin karena kita tahu entah kita mau naik transportasi umum atau segala macam, kita harus memberikan vaksin. Sementara setiap tubuhnya manusia itu akan di Indonesia khususnya itu agak berbeda kan? Apakah itu akan menjadi aman bagi yang orang yang tubuhnya orang yang sudah divaksin? Ya, aduh pertanyaannya berat ini. Baik. Gini ceritanya, ketika pandemi ini terjadi di tahun lalu 2020 ya, awal tahun 2020, akhir tahun 2019, banyak sekali lembaga riset yang melakukan penelitian. Nah, tentu Indonesia juga sebetulnya punya Bio Farma, hanya memang kita untuk melakukan riset masih perlu waktu. Sementara di beberapa negara sudah menggunakan teknologi yang lebih baik. Dan kita lumayan sulit, tentunya kita harus segera mendapatkan akses ya. Ketika pandemi terjadi, salah satu kunci utama untuk menangani pandemi adalah vaksin, di luar tadi protokol kesehatan dan lainnya. Nah, untuk mendapatkan akses vaksin ini tidak mudah. Tidak semua negara memberikan aksesnya. Itu satu. Nah, misalnya kita melakukan negosiasi ke Eropa atau Amerika ya, untuk awalnya misalkan dengan Pfizer maupun dengan Moderna, dan mereka belum tentu memberikan waktu itu. Dan yang bisa memberikan pertama kali adalah dari Cina. Kenapa Cina? Kita ada kerjasama sebelumnya dengan Sinovac, sudah lama, kita sudah berpartnership, dan saat itu kita lihat Sinovac sudah melakukan riset terhadap vaksin COVID di luar perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa. Cina itu ada sekitar 3 atau 4 yang melakukan penelitian vaksin ini. Dan kita bisa melakukan komunikasi, bagaimana nih kita bisa nggak, boleh dapat vaksinnya nggak? Oke, kita kerjasama. Nah, akhirnya kita bisa kerjasama lebih dulu dengan Cina, dengan Sinovac ya, dan mereka melakukan uji klinis di Indonesia tahun lalu. Nah ini termasuk yang cepat juga, antara Pfizer, Moderna, kemudian Sputnik, berbagai macam platform yang dikembangkan. Sinovac termasuk salah satu dari 10 besar yang tercepat melakukan uji klinis dan mau bekerja sama itu. Yang lainnya belum bisa diajak bekerja sama. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan vaksin. Karena kan pemerintah juga, vaksin yang baik, poinnya adalah vaksin yang bisa tersedia dan dapat digunakan segera. Belum berdasarkan merek ini bagus, enak. Enggak. Yang penting itu memenuhi syarat Badan POM, memenuhi syarat WHO. Jika sudah memenuhi syarat, bisa digunakan di masyarakat. Nah, saat itu baru kita bisa mendapatkan dari Sinovac. Nah, sudah mulai dipakai ya Januari 2021, kemudian masuk pertengahan tahun 2021 dengan berbagai sasaran yang sudah dilaksanakan. Di pertengahan 2021 baru muncul ada AstraZeneca. Kenapa AstraZeneca? Itu sebetulnya melalui skema hibah. Jadi kita diberi bantuan. Sementara kalau di Sinovac kita membeli.
kita beli sebetulnya. Kalau yang lainnya masih ada skema hibah, bantuan, atau donasi. Sebetulnya semua vaksin ada persyaratannya dan baik dan memenuhi syarat ya, aman. Yang penting kan kuncinya aman, efikasinya baik dan berkualitas. Nah, itu. Kemudian sekarang muncul lagi adanya Moderna. Moderna juga masih skema hibah dari COVAX namanya, Corona Vaccine Facility yang digagas oleh UNICEF dan WHO. COVAX ini jadi apa ya? Seluruh produsen vaksin COVID dikumpulkan, kemudian mereka memberikan seperti donasi lah, dikumpulkan semua pabrik termasuk Bio Farma juga bisa memproduksi. Jadi dimaklumkan ada yang membuat vaksinnya, ada CRO, Central Research Organization yang membuat vaksinnya, ya, yang membuat awal vaksinnya. Kemudian kita nggak punya kapasitas tuh, Mbak Anggi, diberikanlah ke negara-negara yang bisa memproduksi. Kemudian diproduksi seperti dijahitkan, dikembalikan ke COVAX, diberikan ke negara-negara yang tidak punya akses vaksin, yang belum punya. Semua negara diberikan sama. Termasuk Indonesia dapat jatah donasi, yaitu AstraZeneca dan Moderna. Nanti sekarang sudah ada lagi merek yang baru, Pfizer. Nah, tentu ada lagi yang lain nih, bisa jadi Johnson & Johnson, bisa ada Sputnik, tapi itu nanti tergantung dari pemerintah yang menentukan. Nah, salah satu keunggulan kita banyak berbagai macam ini, misalnya Sinovac, sekarang sudah bisa digunakan di usia 12 tahun ke atas. Ada Moderna bisa dipakai untuk ibu hamil atau ibu menyusui karena berbasis mRNA. Jadi dalam pembuatan vaksin ini berbeda-beda teknologinya. Apakah Sinovac menggunakan itu, maaf saya potong, apakah bukannya itu suatu Indonesia sebagai bahan coba-coba ya dari berbagai jenis vaksinnya itu? Enggak, karena yang digunakan semua baik di seluruh negara-negara di seluruh dunia maupun di Indonesia itu harus sudah memenuhi syarat dulu. Syaratnya tadi harus memenuhi uji preklinis, uji klinis fase 1, fase 2, dan fase 3 di manusia. Kalau belum memenuhi syarat, nah ini nggak boleh dipakai di masyarakat luas. Seperti itu. Jadi yang sekarang digunakan ini sudah memenuhi syarat, memenuhi standar Badan POM dan WHO, seperti itu. Oke. Ya, jadi salah satu keuntungan kita berbagai macam vaksin tadi, contohnya tadi sekarang ada Moderna bisa digunakan untuk ibu hamil karena berbasis mRNA atau menyusui boleh. Nah, Pfizer juga sama seperti itu. Tapi yang tadi Sinovac bisa dipakai juga untuk ibu hamil nggak? Sampai saat ini datanya belum ada, baru di atas 12 tahun. Di luar ibu hamil dan menyusui. Tapi rasanya dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan vaksin yang direkomendasikan untuk ibu hamil itu ada 3. Saya cek dulu ya. Ada 3, salah satunya Sinovac, kemudian Moderna dan Pfizer. Itu jadi Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan. Rekomendasi, bukan aturan, rekomendasi. Itu ada batasannya nggak hamilnya Pak Babang? Jadi ada apa, misalkan baru hamil muda dia sudah boleh divaksin atau setelah berapa bulan dia boleh divaksin? Bentar ya. Ada. Yang terakhir terbaru apa terakhir? Pfizer. Iya, Pfizer baru datang minggu lalu. Ya, ini dari Kementerian Kesehatan menggunakan 3 jenis vaksin untuk ibu hamil. Yang pertama platformnya mRNA. mRNA itu dari bukan, maksudnya dari virus replikasi. Kemudian itu dari Pfizer dan Moderna. Kemudian platform inactivated. Jadi kalau inactivated itu seperti virus tinggal dimatikan aja. Nah itu inactivated. Itu Sinovac. Jadi ada 3 jenis yang boleh dipakai.
Nah, pemberiannya dosis pertama ini dimulai trimester kedua kehamilan atau usia 13 minggu sampai 33 minggu. Mulainya Gitu. 13 minggu. Iya. Pak, kalau untuk soal vaksin booster itu apakah nanti setelah nakes terpenuhi, apakah bakal diperuntukkan untuk umum atau gimana Pak? Ada rencana ke situ atau enggak Pak? Iya. Ini kan sebetulnya program yang paling awal adalah kita memberikan masyarakat, seluruh masyarakat akses yang sama dulu ya. Yang sama, kecuali nakes. Memang nakes kan karena garda terdepan. Jadi kita mengharapkan semua masyarakat itu mendapatkan vaksin 1 dan 2 dulu. Nah, itu targetnya di 1 tahun ini kita selesaikan. Pemerintah selesaikan semua. Targetnya berapa tadi? 208 juta ini bisa dicapai dalam waktu setahun sampai Januari 2022. Nah, nanti baru kita akan review apakah memang perlu booster kembali. Ya pasti tentunya perlu ya. Tapi yang jelas program pertama itu sekarang booster hanya untuk nakes dan tidak diberikan dulu untuk masyarakat. Karena nakes memang perlu untuk karena sebagai yang beresiko, paling beresiko dan menjadi garda terdepan. Nanti tentu memang antibodi ini kan akan tidak seumur hidup tinggi ya. Ini perlu memang booster memang perlu, cuma nanti akan dilihat waktunya apakah 1 tahun dilakukan booster. Nah itu nanti tergantung dari kebijakan pemerintah berdasarkan hasil evaluasi yang ada. Jadi seperti itu, Pak Kahfi. Satu lagi Pak Bambang, saya mau vaksin mana yang paling ampuh atau yang mumpuni untuk mencegah COVID nih dari 3 yang ada nih yang sekarang yang baru ada ya. Gitu. Sebetulnya 4. Prosentasenya itu jauh lebih bagus yang mana gitu. Sebetulnya 5 ya, 5 sebetulnya yang sudah masuk Bio Farma nih yang sudah digunakan di Indonesia ada yang pertama Sinovac dari Cina, kemudian Pfizer dan Moderna dari Amerika, kemudian AstraZeneca dari Belgia. Satu lagi ada namanya Inggris, itu kerjasama Inggris, Oxfordnya, researchernya, produksinya kalau nggak salah di Belgia. Kemudian satu lagi Sinovac yang digunakan untuk vaksin gotong royong dari Cina. Jadi memang ada 2 skema yang sekarang kita jalankan, vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi gotong royong yang digagas oleh Kadin. Jadi cukup banyak tuh, sudah ada 5 yang masuk jenisnya di Indonesia. Nah, kalau pertanyaannya vaksin mana yang paling ampuh adalah vaksin yang tadi saya sampaikan tersedia secara segera dan digunakan. Waktu pertama kita punya Sinovac, ya ini yang terbaik gitu loh. Yang terbaik digunakan untuk segera menangani pandemi. Ya kalau kita misalkan nunggu Pfizer tuh baru masuk bulan Agustus, atau kalau misalkan Indonesia hanya berharap, udah jangan beli yang Cina, kita udah Pfizer saja. Akses waktu kita ke Pfizer itu tidak diberikan, dia hanya memberikan vaksin jadinya. Jadi tidak diberikan transfer teknologi. Bio Farma dengan Cina, dengan Sinovac diberikan transfer teknologi walaupun itu di downstream ya, bukan di upstream. Tapi sudah membuka gitu loh untuk silakan kita kerjasama. Anda dapat transfer teknologi, saya supply baloknya dan saya supply juga produk jadinya. Tapi dari Moderna, dari Pfizer, bisa dibayangkan baru masuk bulan Agustus ini. Kalau menunggu vaksin itu, sudah berapa banyak korban dari mulai Januari sampai dengan Juli atau Agustus ini. Baik itu nakes atau masyarakat luas. Nah dengan adanya Sinovac, walaupun efikasinya di bawah 70% ya, 65% sekian, walaupun di Brazil atau di Turki itu memberikan efikasi yang lebih baik. Karena kan ini juga harus paham, efikasi ini sebetulnya in lab gitu loh, dalam suatu penelitian efikasi itu bisa berubah dan berbeda karena subjeknya. Misalkan di Turki atau di Brazil ya, di Brazil itu subjeknya adalah nakes yang beresiko tinggi. Tentu efikasinya akan lebih tinggi dibandingkan efikasi yang misalkan subjeknya masyarakat umum.
Iya, karena kan risiko paparannya jelas lebih tinggi. Nah, itu berbeda-beda, makanya setiap negara berbeda-beda, tergantung dari subjeknya. Seperti gini, efikasi itu seperti kalau saya memudahkan menggambarkannya, kita dimasukkan ke kandang singa akan berbeda dengan dimasukkan ke kandang monyet. Nah, itu efikasi gitu. Jelas challenge-nya berbeda, itu dalam satu penelitian. Nah, yang bagus itu nanti dilihat di efektivitasnya di lapangan. Vaksin itu dilihat, sudah digunakan di masyarakat luas, berapa bisa melindungi, walaupun ada paparan, berapa ya, kan paparan juga beda-beda, yang berat, ringan, sedang. Nah, itu yang bisa dilihat seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyebut vaksin Pfizer akan lebih ampuh, tidak. Ternyata di Amerika juga kan sekarang sudah ada gelombang berikutnya ya. Sudah terjadi. Begitu buka masker, merasa sudah semuanya terlindungi, ternyata terpapar juga. Jadi tidak ada vaksin yang 100% melindungi seseorang dari serangan virus, tapi mengurangi tingkat keparahan bila dia terkena penyakit tersebut. Kalau kena COVID lebih cepat, tingkat keparahannya lebih ringan. Seperti itu jadi. Oke, Pak Bambang, terima kasih.